Assalamualaikum. Bunda Heni mau bahas soal COVID ya. Sekarang ini COVID semakin menjadi. Dari mulai adanya COVID, terus mulai adanya Ninah Nuh Nah Ninu, terus akhirnya pada demon karena ditutupnya masjid, ditutupnya tempat hiburan, akhirnya dibuka Lebaran kemarin. Dan hasilnya sekarang sampai ada yang beli jamu itu sampai ngomong laris manis kayu kapan, kayu apa tuh namanya yang di dalam bubur itu, papan sama kayunya. Jadi dia 1 bulan itu ngeluarin 300. Selama dia dagang papan jenazah, dia bisnis itu udah 15 tahun. Baru bulan kemarin tuh, bulan kemarin berarti bulan Juni ya, itu rekor 1 bulan dia ngeluarin 200 lebih, jumlahnya hampir 240. Kenapa? Karena banyaknya yang sakit, takut ke rumah sakit. Jadi mereka itu nggak berani ke rumah sakit. Padahal gejala awal COVID itu, kalau dari awal dia itu tahu, dia yakin dia COVID, tapi dia nggak mau berobat karena takut diisolasi. Karena kalau udah diisolasi itu udah 70% artinya. Karena kan di sono sangat banyak ya, wajar ya kalau diantaranya ada yang nggak keurus, itu suatu kewajaran ya. Kayaknya kita kayak tak orang sih kayak mati konyol gitu kan. Itu asli guys, hampir 300 papan dari bulan Juni sampai bulan Juli hari ini. Luar biasa ya, kematian yang sangat luar biasa. Padahal ini desa loh, desa terpencil, tapi bisa mencapai angka segitu. Rata-rata mereka kena kayak gitu, tapi mereka nggak mau ngaku karena takut diisolasi gitu kan. Karena kalau udah diisolasi tuh nggak jauh beda kita kayak nganterin apa gimana gitu kan. Karena kalau udah diisolasi tuh keluarga nggak boleh nengok, sampai mati pun nggak boleh kita memegang dia gitu kan. Jadi sangat menyedihkan kan kalau sampai di sana. Jadi itu mereka nggak ada yang lapor, bahkan mereka tuh cuman beli obat di warung, pilek, beli bodrek, bilang. Nah, padahal mereka udah mengenali gejala awal dari COVID itu, mereka udah tahu. Badan meriang, menggigil, napas sesak. Kita tarik napas itu sesak, pendek. Aku jujur udah mengalami yang namanya COVID di bulan Desember. Padahal aku paranoid loh, aku nggak pernah mendekati sama yang namanya rame. Sampai aku ke bank aja nggak berani, paranoid banget. Terus aku nggak pernah nggak pakai masker gitu kan. Tapi memang ada lupanya, namanya aku seorang pedagang kan. Nah waktu itu aku pergi ke Kalideres ke Jakarta. Nah di mobil itu pertama lagi ada polisi jaga jarak, tapi setelah di jalan sopir nakal, tetap numpuk, bahkan ada yang bejejel gitu kan. Nah pulang dari sana besoknya aku ke laut. Nah di laut itu aku udah ngerasa aku nggak ngecium bau anyir, padahal aku ke pelelangan ikan ya. Biasanya di pelelangan ikan itu kan bau anyir ikan nyata banget, ini nggak ada anyir-anyirnya. Udah mikir kok tumben amat ya ini dermaga nggak bau gitu, tumben amat tentang pelelangan ini nggak bau, tapi kok kotornya sama kayak gini, tapi kok nggak ada bau-baunya, udah bersih kali pikirannya kayak gitu. Tapi udah ngerasain itu 1 minggu badan meriang, tapi dibawa enjoy aja, dibawa biasa, bahkan bawa main lah, daripada aku bawaannya pengennya tidur aja, aku bawa main keluar, aku bawa main ke Kalideres ya kan, tuh aku ke Tanjung Kait. Nah pulang dari laut itu aku ambruk, drop parah, dropnya langsung ambruk. Nah di situ aku masih berpikir aja pengen sehat, pengen seger. Aku ambil daun pace, daun pepaya, aku mau bikin kencur gitu, sambal kencur dilalap seger nih. Jadi aku pengen seger tuh, aku masak itu sampai angus, aku nggak ngecium baunya. Aku udah mulai heran tuh, kok nggak bau, tau tuh hangus tuh. Aku nyasaran kan, aku cium kok nggak ada baunya gitu kan. Tapi waktu itu aku belum tahu sama sekali gejala COVID itu, belum tahu. Aku tahu tapi aku nggak mau baca, aku nggak mau lihat YouTube tentang COVID itu, takut gitu kan. Karena di berita TV pertama itu kan di luar negeri itu benar parah kan, nggak mau tahu lah soal penyakit yang itu. Nah setelah kejadian itu aku
udah ngecium apa-apa udah nggak bisa, tuh panas dingin tuh, buka minyak kayu putih kok nggak ada bau-baunya gitu kan. Nah waktu malam itu anakku bawa cah kangkung sama cumi, aku bilang kok nggak ada rasa enaknya sih gitu. Wah kataku gini, wah ini mah biasa, orang kalau udah rame apa-apa nggak enak. Nah anakku bilang gini, mama dari kemarin ribut nggak ada baunya, nggak enak, mama kena corona mah. Ya apaan sih lo bilang-bilang corona gitu kan, nggak percaya aku kan. Nah waktu aku nggak percaya itu malamnya aku udah ngerasa makin nggak enak badannya, napas makin sesek gitu kan. Nah aku berobat, terus tiba-tiba kepala sakit gitu, oh kali kebanyakan tidur nih kepala sakit. Tapi paginya makin jadi kepala aku sakit sini pindah kayak jalan gitu sakitnya. Aku ke dokter, pas aku ke dokter aku bilang gini, ada apa bu keluhannya? Migrain, biasanya kalau migrain minum obat sembuh, minum jamu sembuh, kok ini nggak sembuh gitu kan. Terus tambah lagi perut nggak keruan, dok dibilang lapar enggak, dibilang ya aku emang punya penyakit mah gitu ya. Ibu corona, dokter udah nebak langsung aku tuh kena corona. Dia apaan sih, semua orang bilang corona, pilek corona, batuk corona, penciuman bilang corona. Nah itu gejalanya bu, tapi saya enggak, penciuman saya masih ada. Memang saya nggak mau mengakuinya. Jadi pikiran saya tuh kalau misalnya emahnya hilang, sakit kepalanya hilang, sembuh gitu kan. Waktu itu masih kurang nggak percaya gitu kan. Nah udah begitu ibu corona, kotoran ibu hitam kan. Isi dokter bisa-bisanya nuduh orang, padahal kotoran aku bener-bener hitam loh, tapi aku nggak ngaku di depan dokter karena saking takutnya apa nanti akan terjadi kalau ada aku dijemput sama ambulan kan, terus harus diisolasi kan. Begitu kejadian awal-awalnya kan, setiap ada yang corona dijemput ke rumah diisolasi kan, sangat menyenangkan. Nah aku bilang aku nggak, pokoknya gini ya dok, aku maunya punya obat mah sama sakit kepala nih pindah-pindah. Ya udah kalau ibunya motor, tapi ibu tes aja ya. Nggak mau aku dok, jangankan tes untuk bayar, dibayar pun aku nggak mau gitu kan. Oh ya udah ada gitu. Nah aku pulang, pas aku pulang minum obat nggak ada perubahan. Nah aku minum jamu, nah ada perubahan tuh, sakit kepala hilang, tapi kok badan makin nggak enak. Nah aku buka YouTube, baru di situ aku kaget, wah ada di gue dong, meriang, panas dingin, pokoknya meriang, bukan panas dingin lagi, meriang terus-terusan gitu kan. Terus kedinginan, udah gitu nafas pendek, pil tapi nggak pilek nyampe ke sini, batuk tapi nggak bisa dibatukin, batuknya bisa begini loh gitu doang kan. Kalau kita batuk kan sampai ngukur sampai nungging itu kan batuk yang normal. Kalau batuk covid tuh enggak, dia kita batuk bisa gitu karena dibatukin itu sakit sampai ke punggung sini sakit. Nah pilek pun nggak keluar tapi capek nih sekitar sini nih, nyangkutnya di sini, digini-giniin tuh susah. Jadi pilek itu kalau dipaksain tuh berupa air gitu. Airnya tuh beda ya. Nah udah itu aku kencing panas, jadi aku kencing kok nggak ngerasain keluar kencing gitu, rasanya panas sakit. Pas aku pegang airnya ada sedikit gitu, terus kotoran merah, dan waktu itu kotoran udah mulai agak berdarah gitu kan mulutnya. Nah di situ baru kaget, aku lari ke rumah sakit yang jauh. Aku nggak mau yang deket ya, kalau yang deket tadi tahu alamat aku pakai alamat adekku kan. Nah, aku pakai fotokopi adekku. Nah aku berobat. Nah udah berobat aku bilang aku ikut adekku. Nah aku habis berobat aku pulang. Nah tiba-tiba bener aja ada perawat datang ke rumah, nggak tahu perawat nggak tahu apa ya, datang ke rumah nanyain aku. Terus kata adekku dia mau ikut suaminya di Tangerang. Nah alhamdulillah aku selamat. Nah adekku telepon, jangan kasih tahu alamat gua gitu kan, gua nggak mau diisolasi gitu. Nah aku waktu itu dinyatakan sama dokter aktif, jadi harus diisolasi, bukan di rumah lagi, nggak bisa di rumah lah karena parah gitu, karena kotorannya itu sampai mengandung darah. Jadi aku tebak covid itu berasal dari usus sama tenggorokan. Jadi itu benar-benar sakit yang sangat berbahaya kalau kita nggak berobat secara intensif. Kalau Anda kena corona, habiskan semua harta Anda untuk berobat. Nah waktu itu aku berobat aja. Aku berobat bukan berobat ke dokter. Aku nggak mau ketemu dokter. Aku berobat di rumah aja. Aku kan tukang jamu ya, ahli racik. Jadi aku olah jamu itu.
Jadi pikiran aku corona ini dia nembaknya itu bagian usus, jadi kita makan itu nggak berasa enak. Nah, kalau pengen tahu cara mengatasi dan mengobati kita sedang berhadapan dengan COVID, ikuti channel aku selanjutnya. Sekarang cukup sekian, sekarang aku hanya katakan gejala-gejalanya aja. Jadi cara alami untuk mengatasi COVID, tunggu channel aku selanjutnya, karena saat ini aku ada keperluan, nanti aku sambung lagi. Oke, bye bye, assalamualaikum, thank you for watching.